8. Masa-masa kritis. Rea tak henti-hentinya menangis setelah mengetahui kalau keadaan Theo tidak baik-baik saja. Operasi memang berhasil, tapi Theo kini justru dinyatakan mengalami koma akibat cedera otak anoksik. Cedera otak anoksik terjadi ketika otak kekurangan oksigen total. Perlu diketahui bahwa kekurangan oksigen selama beberapa menit saja menyebabkan kematian sel pada jaringan otak. Saat terjadi kecelakaan, fungsi mesin mobil memang seketika mati total. Jendela yang tertutup rapat dan asap tebal yang memenuhi mobil membuat pasokan oksigen kian menipis. Alhasil Theo pun mengalami cedera otak anoksik yang mengakibatnya mengalami koma. Ditambah benturan yang Theo alami membuat trauma pada kepalanya kian menjadi. Rea, sudah. Kau sudah menangis sejak tadi. Ingat, kau sedang hamil saat ini. Ada calon anakmu yang perlu kau jaga. Bersedih berkepanjangan hanya akan membuat kandunganmu bermasalah, tukas Emery yang iba melihat keadaan menantunya yang tidak baik-baik saja. Emery pun sebenarnya merasa hancur. Ibu mana yang tak hancur saat melihat keadaan sang anak yang tidak baik-baik saja. Sebenarnya Emery ingin mempertanyakan, sebenarnya apa yang sudah terjadi sehingga Theo bisa berada di daerah X dan berakhir mengalami kecelakaan di sana. Apalagi mobil ditabrak dalam keadaan menepi. Polisi sudah memberikan keterangan. Menurut keterangan, kecelakaan tersebut bukanlah faktor kesengajaan. Sang penabrak dalam keadaan mabuk, ditambah cuaca yang berkabut, mobil Theo juga dalam keadaan berhenti, membuat pengemudi tidak bisa melihat secara jelas kalau ada mobil lain di depannya. Alhasil, pengemudi tersebut menabrak mobil Theo hingga terdorong jauh lalu terbalik. Tapi ternyata mobil penabrak mengalami hal yang lebih buruk sebab mobil tersebut justru terguling-guling lalu menabrak pagar pembatas jalan. Tapi Mom, Theo, ini salahku, Mom. Maafkan aku. Tidak seharusnya aku pergi hingga membuatnya khawatir dan mencari-cari keberadaanku. Semua salahku. Salahku, Rea terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang menimpa Theo. Emery terdiam mendengar penjelasan singkat Rea. Dapat ia simpulkan telah terjadi sesuatu di antara mereka berdua sehingga Rea memilih pergi dan mengakibatkan kecelakaan ini terjadi. Sudahlah, semua sudah terlanjur terjadi. Kita berdoa saja semoga Theo segera pulih dan sadar dari komanya, tukas Emery tidak ingin terlalu menyalahkan Rea. Apalagi menantunya tersebut sedang hamil. Ia tidak ingin membuat Rea makin tertekan yang mana justru bisa membahayakan janinnya. Lebih baik kau pulang dulu, membersihkan diri, lalu beristirahat. Jangan lupa makan dan minum vitaminmu. Jangan karena keadaan Theo kau jadi mengabaikan keadaan kandunganmu. Theo pasti akan kecewa bila kau tidak bisa menjaga calon anak kalian, tukas Emery. Dengan patuh, Rea pun gegas berdiri. Mom, kalau begitu aku pulang dulu. Tapi aku akan segera kembali ke sini. Aku ingin tidur di sini menjaganya, putus Rea yang langsung diangguki Emery. Lalu ia pun berpamitan pada ayah Theo dan ibunya sendiri. Kau pulang naik apa? Tanya Julie. Aku bisa naik taksi, Mom. Mommy tidak perlu khawatir, sahut Rea. Oh ya, Mom, bisa aku minta uang untuk bayar taksi? Aku kesini tadi dengan AL. Aku tidak membawa tas, dompet, bahkan ponsel, ujar Rea jujur. Julie sedikit membulatkan matanya, kemudian tersenyum. Lalu ia segera mengeluarkan beberapa lembaran dolar dan memberikannya pada Rea. Hati-hati di jalan. Baik, Mom. Lalu Rea pun segera bertolak menuju gedung apartemen dirinya dan Theo dengan menaiki taksi. Setibanya di apartemennya, Rea pun segera berjalan masuk. Ia berjalan dengan terburu-buru menuju kamarnya. Namun, sebelum masuk ke dalam kamar, ia kembali berbelok ke ruang tamu dan ruang keluarga. Mata Rea terbelalak sebab di dinding ruangan itu terpampang jelas foto pernikahannya dan Theo dengan ukuran sangat besar. Rea sampai menutup mulut tak percaya, bukankah terakhir kemarin saat ia keluar, ia tidak menemukan foto itu di sana. Lalu sejak kapan foto pernikahan mereka tergantung di sana? Seketika Rea teringat saat memergoki Theo sedang memandangi foto Senina. Rea yang penasaran pun segera beranjak menuju kamar Theo. Kamar itu kini terbuka lebar.
Dengan langkah sedikit ragu, khawatir terlalu berharap yang tak mungkin, Rea pun masuk ke dalam kamar yang biasa hanya dihuni oleh Theo tersebut. Mata Rea terbelalak. Ia sontak menutup mulutnya dengan telapak tangan. Kedua matanya berkaca-kaca. Ia sampai berputar ke sekeliling, tidak ditemukannya satupun foto Senina. Bahkan foto-foto Senina bukan hanya tidak satupun ditemukannya lagi, tapi telah berganti menjadi foto pernikahan mereka. Apa jangan-jangan sore itu dia melihat foto karena Rea tergugu sambil terisak. Ia menyesal telah salah paham pada Theo. Ia pikir Theo melihat foto Senina karena merindukannya. Ia pikir, Theo masih mengharapkan Senina. Padahal dia sendiri yang meyakinkan diri untuk tidak terlalu berharap agar tidak terluka dan bila memang harus berpisah mereka bisa berpisah secara baik-baik, tapi apa yang ia buat? Hanya karena melihat Theo memperhatikan foto Senina saja ia sudah kesal, marah, dan kecewa. Padahal lihat, Theo memperhatikan foto tersebut untuk meyakinkan dirinya untuk melepas masa lalunya. Dari apa yang Theo lakukan, Rea dapat menyimpulkan kalau Theo ingin memperbaiki hubungan mereka. Tapi apa yang ia buat? Karena terlalu overthinking, akhirnya Theo menjadi celaka. Seminggu telah berlalu, tapi Theo masih saja memejamkan matanya. Padahal luka-luka di wajah dan tubuhnya sudah mulai sembuh, tapi Theo masih belum sadarkan diri. Ia masih betah memejamkan matanya membuat Rea benar-benar nelangsa. Kedua orang tua Theo dan ibunya sudah kembali lebih dulu. Kini hanya ada dirinya di ruangan itu menemani Theo. Rea lantas menggenggam tangan Theo dan menempelkan di pipinya. Theo, suamiku, kapan kau akan sadarkan diri? Apa kau tidak merindukan aku dan anakmu? Kau tahu, saat awal-awal aku hamil, aku selalu merindukanmu. Terkadang, aku sampai bermimpi bertemu dan memelukmu. Tapi sayang, saat mataku terbuka, aku baru sadar kalau semua hanya mimpi, tutur Rea berusaha mengajak Theo bercengkrama. Sesuai saran dokter memang ia harus sering-sering mengajak Theo berbicara untuk merangsang syarafnya agar bisa segera sadarkan diri. Theo, apa kau tak pernah berpikir untuk menjenguk anakmu? Kau tahu, anak kita sering ingin kau kunjungi, tapi, aku malu mengatakannya. Nanti kau pikir, pasti aku yang mau, padahal bukan aku. Seriusan, anakmu yang pingin dijenguk, bukannya aku. Tapi kalau kau mau sekalian mengunjungi ibunya, aku tidak masalah, ujarnya sambil terkekeh sendiri. Ia merasa konyol sendiri dengan apa yang barusan ia katakan. Minggu keempat setelah kecelakaan. Rea, ayo kita periksa kandunganmu. Ajak Ael yang sudah berada di ruangan Theo. Ayo. Sebentar. Aku mau ke toilet sebentar. Tidak apa-apa kan? Untuk my princess, tak ada yang jadi masalah, ujar Ael dengan seringai menggoda. Rea terkekeh dan segera masuk ke toilet. Sementara itu, Ael tampak mendekati Theo yang masih betah dengan mata terpejam. Bodoh, tidur saja yang lelap, oke. Sebab aku akan segera menggantikan tugasmu sebagai seorang suami. Kalau tidak salah, sebulan lagi Rea melahirkan, right? Tidak masalah kan kalau aku pun menggantikan tugasmu menemani Rea di ruang bersalin. Sebagai calon dedi yang baik, sudah seharusnya aku selalu siagakan. Tidur saja yang lelap. Kau tenang saja, sudah ada aku yang akan menggantikan semua tugas-tugasmu, ujarnya sambil terkekeh dan menepuk pundak Theo. Ael melirik ke arah kamar mandi, kemudian menyeringai. Bodoh, kau dengarkan. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku yang akan menggantikanmu sebagai suami Rea. Aku yakin kau pasti menyadari kalau aku menyukai Rea. Bahkan aku sudah sejak lama menyukainya. Seandainya kalian tidak pernah dijodohkan dan Rea tidak tiba-tiba dinikahkan, sudah pasti akulah yang saat ini akan menyandang status sebagai suaminya. Bahkan mungkin, bayi yang Rea kandung adalah benihku. Tapi sepertinya semesta kini sedang memihakku, Kau komalah yang lama. Kalau perlu sampai Rea melahirkan. Lebih bagus lagi sampai baby yang Rea kandung bisa bicara dan memanggilku Dedi. Ingat, jangan marah dan jangan salahkan aku kalau anak kalian memanggilku Dedi sebab hanya akulah yang selalu ada untuk Rea.
Dan sepertinya selamanya akan selalu begitu, imbuhnya lagi bersamaan itu terdengar derit pintu terbuka. AL tersenyum lebar ke arah Rea yang baru saja keluar dari dalam kamar mandi. Sepertinya Rea baru saja mencuci mukanya sehingga wajah itu jadi tampak lebih fresh. Ibu hamil makin hari makin cantik saja, goda AL dengan seringai jahil. Berhenti mengusiliku, Ale. Ayo, kita ke Obgyn sekarang. Nanti antrenya makin panjang kalau kita terlalu siang daftarnya, ujar Rea sambil mencangklong tasnya. Memangnya kau tidak daftar dulu secara online? Tanya AL sambil membukakan pintu dan mempersilahkannya keluar lebih dulu. Rea menggeleng, daftar langsung sajalah. Ujung-ujung juga masih ngantri. Lagian kita juga ada di sini. Kalau kita jauh, ya mungkin lebih baik daftar online dulu seperti biasa. AL mengangguk-anggukkan kepalanya. Mereka lantas berjalan bersisian menuju ruang Obgyn yang ada di lantai 2 rumah sakit tersebut. Mereka masuk ke dalam lift dan dalam hitungan detik, lift pun berhenti di lantai yang dituju. AL, setelah aku daftar, lebih baik kamu balik saja ke restoran. Masa, 2 orang penting di sini semua. Nanti kalau ada apa-apa, siapa yang handle? Iya, tapi nanti. Setelah kamu diperiksa dan kembali ke kamar suamimu, baru aku balik ke restoran. Tapi, udah kamu duduk saja, biar aku yang ambil nomor antri. AL lantas melenggang pergi begitu saja setelah mematikan Rea duduk dengan nyaman di tempatnya. Tak butuh waktu lama, AL telah kembali dengan memegang nomor antri. Setelah antri sekitar 15 menit, nama Rea pun dipanggil untuk mendaftarkan pemeriksaannya kali ini. Beruntung pengobatan Theo sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Tepatnya di dekat mereka tinggal. Di rumah sakit itu juga tempat Rea biasanya melakukan pemeriksaan kehamilannya, jadi ia sudah memiliki dokter langganan di sana. Kini Rea harus kembali duduk menunggu nomor antreannya dipanggil. Hari itu tampaknya lebih ramai dari hari biasanya. Tampak kursi tunggu telah padat oleh ibu-ibu hamil yang menunggu gilirannya dipanggil. Tiba-tiba Rea tersenyum miris. Semua wanita hamil di sana datang melakukan pemeriksaan ditemani suaminya, sedangkan ia tidak. Suaminya terbaring koma membuatnya harus melewatkan pemeriksaan ini sendiri. Sebenarnya tidak benar-benar sendiri. Saat AL tahu ia akan memeriksakan kandungannya, AL lantas memaksa untuk menemani. Meskipun Rea sudah menolak, tapi AL tetap kekeh ingin menemani. Bila orang lain melihat, pasti mereka akan mengira keduanya merupakan pasangan suami istri. Memangnya ada seorang lelaki mau menemani teman perempuannya memeriksakan kandungannya? Mungkin hanya AL saja yang mau melakukannya. Antreannya masih panjang. Kalau kamu lelah, kamu bisa kembali ke ruangan Theo. Kalau nama kamu sebentar lagi dipanggil, baru deh aku hubungi kamu supaya ke sini lagi, ujar AL. Tapi Rea menolak. Rea kadung malas mondar-mandir. Buang waktu dan tenaga saja. Selain itu, alangkah tidak berperasaannya dirinya, siapa yang hamil, anak siapa yang dikandung, lalu siapa yang harus repot-repot menunggu antrean pemeriksaan kandungannya. Tidak usah. Biar aku menunggu di sini. Daripada mondar-mandir buang waktu dan tenaga saja, lebih baik aku menunggu di sini. Aku tak apa kok. Tak perlu khawatir, ujar Rea sambil mengusap perutnya yang membuncit. Anak pertama ya? Tanya seorang perempuan yang duduk di samping Rea. Rea pun sontak menoleh, iya, jawab Rea tersenyum lembut. Kalau saya yang kedua. Kelihatan sekali sih kalau ini pengalaman pertama kalian memiliki anak. Kalian tampan dan cantik, pasti anak kalian pun akan menurunkan gen kalian, ujar perempuan itu antusias seakan melihat Rea dan AL seperti seorang artis. Kami sebenarnya bukan. Mrs. Maureen. Panggil seorang suster dari depan ruangan Dr. Obgyn. Saya, sahut perempuan itu cepat. Saya duluan ya. Selamat atas kehamilannya, imbu perempuan itu sebelum berangkat dari tempat duduknya. Rea menghela nafas setelah perempuan itu beranjak dari sisinya. Beberapa detik kemudian, AL pun terkekeh. Rea menoleh sengit, tapi itu tak lantas membuat AL menghentikan tawanya. Dari dulu setiap ada yang melihat kita berdua, pasti mengira kita adalah pasangan.
Sepertinya itu doa orang-orang secara tak langsung. Bagaimana Rea kalau kita benar-benar bersama? Aku tak masalah dengan anak itu. Aku pastikan akan menyayanginya seperti anakku sendiri, ujar Ael sambil mengedipkan sebelah matanya. Dalam mimpimu, ketus Rea yang selalu menganggap setiap pernyataan Ael sebagai sebuah candaan. Meskipun ia tahu kalau Ael memiliki rasa padanya, tapi Rea lebih memilih pura-pura tidak tahu. Ia tak mau merusak pertemanan mereka dengan masalah percintaan. Bukannya marah dengan penolakan Rea, Ael justru makin tertawa lebar. 20 menit kemudian, akhirnya nama Rea pun dipanggil. Dokter yang memeriksa Rea lantas menanyakan perihal apa yang Rea alami sebulan ini. Rea mengatakan ia sering mengalami kram di perutnya. Kakinya juga kadang-kadang membengkak. Pun intensitas buang air kecil yang kian menjadi. Dokter meminta asistennya mencatat semua yang Rea sampaikan. Dokter juga menjelaskan kalau semua yang Rea alami itu wajar menjelang detik-detik hari persalinannya. Dokter lantas meminta Rea naik ke atas ranjang untuk melakukan pemeriksaan USG. USG diperlukan untuk melihat kondisi dan posisi janin maupun keadaan air ketuban. Namun baru saja Rea berbaring di atas ranjang, tiba-tiba pintu ruangan itu dibuka kasar oleh seseorang. Keempat orang yang ada di dalam ruangan itu pun sontak menoleh. Namun ada dua pasang mata yang kini justru terbelalak saat melihat siapa yang telah berada di ambang pintu tersebut. Seorang laki-laki duduk di kursi roda dengan perban di pundak dan kakinya. Lalu laki-laki itu mendekat ke arah Ael dengan sorot mata tajamnya. Aku minta kau segera keluar dari sini sebab hanya aku, suami dari Rea, ayah dari calon bayi yang dikandungnya yang berhak menemani Rea baik saat memeriksakan kandungannya maupun menemani saat persalinannya, tegas Theo yang tidak suka melihat keberadaan Ael menemani Rea memeriksakan kandungannya.